untuk kolesterol maupun asam urat. Jadi kolesterol dan asam urat ini adalah kesalahan dari metabolisme. Jadi kolesterol itu, apakah kolesterol itu berbahaya? Ya berbahaya, tapi tanda petik ya. Jadi berbahayanya kolesterol itu, kalau kolesterol itu teroksidasi maka dia akan menjadi plak menempel pada pembuluh darah dan menyebabkan penyumbatan pada pembuluh darah kalau teroksidasi. Nah, kalau di sini ada mediti, ada epigallocatechin galat yang bersifat antioksidan, maka kolesterol itu akan berputar saja di dalam darah dan tidak akan terjadi oksidasi daripada kolesterolnya. Kalau tidak akan terjadi, maka kalau kolesterol itu digunakan sebagai energi untuk beraktivitas misalnya, maka akan digunakan sebagai energi untuk yang berasal dari kolesterol itu, sehingga nanti kolesterolnya semakin lama semakin menurun karena digunakan sebagai energi. Jadi kolesterol itu yang berbahaya itu kalau satu, kolesterolnya kadarnya sangat tinggi ya. Kedua, teroksidasi ya. Kemudian yang ketiga, harus ada kerusakan pada epitel dari pembuluh darah. Jadi kalau itu bisa kita cegah salah satunya, maka penyumbatan pada pembuluh darah itu tidak akan terjadi. Dan kolesterolnya bisa kita gunakan loh. Kolesterol itu bisa kita manfaatkan untuk energi. Jadi tidak seluruhnya kolesterol itu jelek, tidak ya. Ya, bisa kita manfaatkan untuk energi. Nah, inilah yang yang perlu kita perhatikan. Dengan minum mediti secara terus-menerus, maka dia akan mencegah oksidasi dari kolesterol. Kolesterol memang ada dua macam, kolesterol baik dan kolesterol jahat. Nah, kolesterol jahat inilah yang nanti yang akan membentuk plak itu ya, kalau teroksidasi. Tapi kalau tidak teroksidasi karena adanya mediti, maka tidak akan teroksidasi, maka dia akan muter aja di dalam pembuluh darah, muter sambil nunggu kalau digunakan untuk aktivitas. Makanya olahraga penting ya dilakukan untuk menggunakan kolesterol ini sebagai energi ya. Ya, jadi kalau orang yang tidak berolahraga, maka akan kolesterol ini berputar aja, nunggu oksidasi. Begitu terjadi oksidasi, terjadilah penumpukan atau pembentukan plak yang ada di dalam pembuluh darah. Kalau di pembuluh darah jantung, dia akan menyebabkan terjadinya serangan jantung. Kalau dia mengumpul di pembuluh darah kepala, dia akan menyebabkan terjadinya stroke karena pembuluh darahnya kebuntu, aliran darahnya tidak bisa lancar, aliran darah tidak bisa memberi oksigen, akhirnya jaringan yang di sebelahnya di sini kekurangan oksigen. Nah, kekurangan oksigen menyebabkan jaringannya akan rusak. Nah, kerusakan itu kita sebut bahwa orang itu mengalami stroke. Ya. Penelitian terakhir, penelitian saya juga bersama dengan tim saya itu menyatakan bahwa epigallocatechin galat atau yang ada di dalam mediti ini bisa digunakan untuk mengurangi resiko dari terjadinya stroke. Nah, dan ini menjadi suatu disertasi tersendiri. Insya Allah EGCG yang ada di dalam mediti ini baik untuk orang-orang yang pencegahan stroke maupun orang yang sudah mengalami stroke. Karena orang yang sudah mengalami stroke itu akan terjadi kerusakan, dan kerusakan ini kalau sel-sel itu belum mati, artinya rusak tapi belum mati, itu bisa kita selamatkan. Ya, bisa kita selamatkan dengan mediti ini, maka sel-sel yang rusak tapi belum mati ini akan dikembalikan menjadi sel normal, sel saraf yang normal. Nah, kalau bagaimana dengan sel yang mati? Kalau selnya sudah mati, ya obat apapun tidak akan ada yang bisa membangunkan lagi sel yang mati, ya. Tapi yang rusak setengah mati ini kita efektifkan, jangan sampai mati. Oleh karena itu kita selamatkan dengan menggunakan antioksidan.